tinggalnya di rumah Pak Ferdi Sambo. Di mana itu Pak alamatnya? Bapak masih ingat? Saya belum pernah ke sana, belum mengetahui. Yosua tidak pernah ceritakan di mana alamatnya tinggal bersama Pak Ferdi Sambo. Saya Pak, baik. Sebagai ajudan Pak Ferdi Sambo yang kala itu beliau sebagai diri ibu tadi ya Pak ya. Ya. Apakah Bapak tahu kemudian anak Bapak yang bernama Nopriansah Yosua Huta Barat kemudian di lingkungan keluarga Pak Ferdi Sambo itu kemudian beralih menjadi ajudan daripada Ibu Putri Chandrawati? selama saya tidak ada anak kita almarhum bercerita. Tidak pernah bercerita. Iya. Tahunya sebagai ajudan Pak Ferdi Sambo saja. Benar. Baik. Sekarang kembali ke rumah di Jambi ya Pak ya, di mana Jambi. Ya. Pada saat saudara datang dari Ya, pemeriksaan saat ini pemirsa yang sedang berlangsung adalah pemeriksaan saksi kedua orang tua Yosua Huta Barat dan saat ini Jaksa Erna Normawati Widodo Putri ini sedang memberikan tanya jawab ke ayah Yosua Huta Barat. Kita juga tadi ingin kembali lagi menegaskan pemirsa bahwa pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum ini ternyata bersama-sama dijalani oleh terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Jadi tadi Ferdi Sambo tiba di awal, duduk di depan majelis hakim untuk diperiksa identitasnya, kemudian bergerak untuk duduk di samping kuasa hukumnya dan disusul oleh terdakwa Putri Chandrawati yang juga setelah pemeriksaan identitas oleh para majelis hakim juga duduk di pojok atau kalau kita lihat ini dari depan layar kaca adalah Ferdi Sambo di pojok kiri dan Putri Chandrawati ini ada di pojok kanan di samping kuasa hukum mereka. Kita akan kembali lagi mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap dua saksi yang pertama ini dari 12 saksi yang hadir yaitu orang tua Yosua Huta Barat yakni Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. berpakaian sipil. Ya. Terus kemudian yang dari Mabes Polri tersebut yang berpakaian sipil itu, ya, apakah ada berita acara untuk serah terima jenazah sebelum saudara datang? Memang kami masih di perjalanan, adik kita ini menanyakan kepada kami Ya. bahwa rombongan dari Anda dengarkan di sidang saksi pertama ini adalah ayah dari Yosua Huta Barat yaitu Samuel Huta Barat yang menceritakan bagaimana selama ini Yosua atau dirinya sebagai orang tua ini mendapatkan informasi dari anaknya Yosua Huta Barat. Ini adalah baru sebatas awal dari kasus pembunuhan ini yang dicoba dikuak oleh jaksa di sini, pemirsa, karena memang kalau kita tahu begitu ya mengenai seluruh isi dakwaan yang didakwakan kepada Ferdi Sambo khususnya dan juga istrinya Putri Chandrawati. Nah, Ferdi Sambo ini merencanakan pembunuhan di rumah Saguling dan meminta Ricky Rizal untuk mengeksekusi pembunuhan Yosua. Karena Ricky Rizal tidak berani untuk mengeksekusi Yosua, Sambo lalu meminta Eliezer yang mengeksekusi. Pinjaman online bisa pinjam berapa banyak? Mungkin hanya 50.000. Jika dia mengeksekusi sendiri, maka Ferdi Sambo tidak bisa menjaga bawahannya yang lain. Saat itu adalah dalih yang diucapkan oleh Ferdi Sambo. Dan usai aksi pembunuhan, Ferdi Sambo merangkai skenario palsu dan menyebarkan ke berbagai pihak, termasuk Kapolri. Dan saat ini yang sedang coba digali oleh Jaksa Penuntut Umum adalah awal-awal mengenai pekerjaan Yosua bersama dengan Ferdi Sambo dan bagaimana informasi-informasi selama ini yang Samuel ketahui begitu ya mengenai pekerjaan. 저희 지금 작업 중이라서 강박이 있어요. 좀 재밌게 얘기해야 돼요. 아니. 얼마에 돈이 움직이는 건데 입 닥치라고 하시잖아요. Ajudan
dari Putri Chandrawati. Dan kita lihat ini adalah Verdi Sambo yang dari tadi memang mencatat begitu ya, keterangan-keterangan saksi ataupun pertanyaan-pertanyaan dari jaksa penuntut umum bersama dengan kuasa hukumnya yang tampak lengkap pada hari ini, pemirsa. Masa Bapak tidak percaya bahwa dalam ini anak Bapak? Belum saya lihat jenazah anak saya dan luka tembaknya seperti berita yang saya dengar, saya tidak mau membuka apapun ceritanya. Saya bilang, ini kan ada visumnya Pak, itu semua surat bisa dibikin, apa yang tidak bisa dibikin dulu bilang gitu. Akhirnya lama itu Pak Leonardo berbagai macam argumen untuk tidak dibuka itu jenazah. Entah siapa yang ngajarin, nggak tahu. Sampai dibilang ini kan jenazah sudah divisum, sudah diformalin. Kalau dibuka nanti itu formalin tidak berfungsi. Bapak kan orang Batak udah biasa diformalin sampai berhari tidak terbang itu formalin. Akhirnya dengan sendirinya Pak Leonardo berubah pikiran, diizinkan belum dibuka, tidak semua itu jenazah, hanya sampai batas dada 2 kancing dibuka sendiri di yang saya telepon lagi bahwa Maharaja Rizky mengabarkan lagi almarhum anak kita Yosua terjadi tembak-menembak. Itu yang dapat kami informasikan. Baik, terjadi tembak-menembak. Sebagaimana yang saudara ketahui kala itu dari Maharaja Rizky ya saudara, bahwa terjadi tembak-menembak. Yang saudara ketahui saat itu, tembak-menembak antara siapa dengan siapa menurut keterangan Maharaja Rizky? Sampai kami di rumah di Jambi, yang secara jelasnya kami belum tahu dengan siapa tembak-menembak. Sesudah kami sampai di Jambi, di rumah kita di Somai Bahar Muaro Jambi, sudah kami temukan di sana jenazah almarhum di dalam peti yang diantarkan oleh Kombes Leonardo Simatupang. Pada saat disitulah kami mendapatkan berita dari Pak Leonardo Simatupang yang bertugas dari Jakarta mengantarkan almarhum. Pak Leonardo ini secara singkat menceritakan, itu pun dikatakan Pak Leonardo bahwa cerita ini atau kronologi singkat yang disampaikan sama dia. Soalnya kami Pak Huta Barat hanya mengantarkan jenazah. Dengan sendirinya Pak Leonardo Simatupang menceritakan secara singkat. Itu pun lama baru Pak Leonardo menceritakannya. Saya desak terus. Kenapa rupanya Pak? Ini adalah aib. Itulah cerita Pak Simatupang. Kenapa aib apa? Ini tidak pantas didengar oleh orang banyak. Ini sepantahnya saya ceritakan sama keluarga inti. Jadi saya bilang lagi sama Pak Leonardo, ini semua yang di dalam rumah Pak adalah keluarga, ipar-ipar saya semua. Ceritakanlah. Tidak pantas Pak untuk diceritakan didengar orang. Sudah saya bilang tadi Pak, ini keluarga semua. Ceritakanlah. Diceritakan Pak Leonardo lah secara singkat kejadian di Duren 3. Cerita Pak Leonardo sama saya bahwa pada tanggal 8, jamnya saya tidak tahu persis, pada tanggal 8 Juli 2022, sekembalinya Ibu Putri dari Magelang, tradisi di keluarga ini, di keluarga Pak Verdi Sambo ini harus isolasi mandiri dulu di Duren 3 sambil menunggu hasil PCR. Mereka singgah di rumah Duren 3. Oleh karena itu Ibu Putri ceritanya masuk ke dalam kamar untuk beristirahat menunggu hasil PCR. Dengan secara tiba-tiba almarhum masuk ke dalam kamar Ibu Putri, hendak berbuat tidak senonoh. Jadi Ibu Putri menjerit. Akhirnya almarhum keluar dari dalam kamar dalam keadaan panik. Begitu di depan pintu kamar Ibu Putri, datang dari lantai atas si Beradae menanyakan kepada almarhum, ada apa Bang? Jadi si almarhum tidak bertanya,
langsung mengambil senjata dari pinggang, langsung menembak si berada ini tanpa ada jawaban kata-kata. Terjadilah tembak menembak. Itu makanya almarhum meninggal dunia. Itulah pesan yang disampaikan kepada kami, kata Pak Leonardo pada saat itu. Dalam persidangan saksi untuk terdakwa Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati, ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, mengaku tidak tahu anaknya jadi ajudan Putri. Sepengetahuan orang tua, sejak 2019, Yosua berangkat ke Jakarta menjadi ajudan Sambo. Leonardo Simatupang, Kombes ya Pak? Kombes. Ya, pada saat itu ya? Pada saat itu. Ya, di rumah duka ya waktu itu menceritakannya? Iya. Di rumah duka. Baik, saya ingin tanya kepada saudara ya, selaku ayah daripada korban Yosua, Nopriansah Yosua Huta Barat. Pertanyaan saya ya, Yosua selama ini ya ikut siapa Pak? Di Jakarta itu ikut siapa? Setahu kami anak kita almarhum Yosua berangkat dari Jambi tahun 2019 akhir bertujuan untuk menjadi ajudan Pak Ferdi Sambo pada saat itu. Dengan sendirinya inilah suatu kebanggaan bagi kita selaku orang tua yang tinggal di daerah. Kita sangat merasa bangga, bersenang hati memberangkatkan anak kita untuk ke Jakarta. Jadi setahu kami selama ini bahwa tinggal anak kita ini di rumah Pak Ferdi Sambo. Di rumah Pak Ferdi Sambo. Benar. Waktu itu tinggal pertama kali di rumah Pak Ferdi Sambo, saat itu Pak Ferdi Sambo dapat apa yang saudara ketahui? Seingat saya pada waktu itu masih Brigjen apa itu Direktur Ipidum kalau nggak salah. Direktur Ipidum. Iya. Terus Yosua Huta Barat waktu itu jadi apa? Menurut keterangan dari almarhum Yosua jadi ajudan. Jadi ajudan. Iya. Tinggalnya di mana Yosua? Almarhum menceritakan bahwa tinggalnya di rumah Pak Ferdi Sambo. Tinggalnya di rumah Pak Ferdi Sambo. Di mana itu Pak alamatnya? Bapak masih ingat? Saya belum pernah ke sana, belum mengetahui. Yosua tidak pernah menceritakan. Persidangan hari ini masih berjalan dengan pemeriksaan saksi. Ayah Yosua masih diperiksa oleh Jaksa Penuntut Umum. Yang sedang bertanya adalah Jaksa Penuntut Umum Erna Normawati, masih mempertanyakan beberapa hal dari misalnya kejadian ketika jenazah anaknya datang pertama kalinya ke rumah mereka di Jambi, lalu bagaimana apakah ayah atau orang tua Yosua tahu bahwa anaknya bekerja sebagai ajudan Putri Chandrawati. Kita akan menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putu Trisnanda. Di sana, Putu, silakan. Ya, selamat siang Paskalis dan juga saudara. Seperti yang tadi juga sudah Anda sampaikan bagaimana kemudian kami jurnalis Kompas TV yang ada di lapangan ini juga memantau jalannya proses sidang terkait dengan kematian Brigadir Yosua. Sidang yang digelar dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Ini agendanya adalah sidang pembuktian atau pemeriksaan saksi, di mana saat ini yang tengah berjalan ataupun juga yang tengah berlangsung adalah mendengarkan kesaksian dari kedua orang tua dari Yosua Huta Barat. Tadi memang karena ini sesuai juga dengan kebijaksanaan ataupun juga keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjaga bagaimana konsistensi, kemudian juga pernyataan-pernyataan dari masing-masing saksi, sehingga memang untuk audio sendiri Pascal dan juga saudara dan kami yang ada di lapangan juga mencoba untuk menghargai keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tentu saja untuk memenuhi kebutuhan dari majelis hakim dalam menimbang. Kami juga tidak bisa secara full begitu mendengar apa yang ditanyakan secara langsung oleh Jaksa Penuntut Umum. Tetapi kalau samar-samar kami dengarkan dari ruang sidang yang bisa saya sampaikan. Ya pemirsa, saat ini sampailah keterangan dari ayah Yosua, yaitu Samuel Huta Barat, yang menjelaskan mengenai luka-luka yang saat itu ia lihat ada pada jenazah almarhum Yosua. Jaksa menanyakan kapan tepatnya keluarga mengetahui dan lain sebagainya. Dan Samuel sedang menjelaskan diperkuat dengan bukti foto yang sudah disiapkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jika memang ada luka lain selain luka tembak yang pada saat itu kronologisnya memang
merupakan kronologis dari Verdi Sambo, telah terjadi aksi tembak-menembak antara kedua ajudannya. Yang dimaksud adalah Yosua dan juga Richard Eliezer. Namun ternyata ditemukan sejumlah luka-luka lain yang memang saat itu menarik kecurigaan dari keluarga. Dan memang pemirsa, sebenarnya persidangan kali ini itu untuk melindungi keterangan saksi-saksi secara utuh dari saksi-saksi yang lain, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk tidak menayangkan sepenuhnya suara ataupun audio dari keterangan saksi ini. Hanya saja pihak media massa ini bisa mengakses beberapa informasi dari dalam ruang sidang karena memang pintu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini tidak ditutup seperti sidang-sidang yang audionya ditutup sebelumnya. Dan tampak juga pemirsa di layar kaca ibunda dari almarhum yaitu Rosti Simanjuntak kembali merasa terpukul setelah melihat foto-foto yang ditayangkan oleh jaksa penuntut umum mengenai luka-luka dan juga bagaimana kronologis kematian dari putranya Yosua Huta Barat. Kalau mungkin pemirsa ingat begitu ya, ada sejumlah luka yang memang saat itu dikonfirmasi tidak hanya oleh keluarga, tapi juga kembali dikuatkan, beberapa luka-luka tersebut kembali dikuatkan saat otopsi kedua atas permintaan keluarga selesai dilakukan. Yakni ada luka sayatan, kemudian ada dugaan juga ada rahang bergeser dan juga ada lebam, mata lebam, kemudian jari tangan yang patah dan tulang kaki yang patah. Dan ini yang coba dikatakan oleh ayah dari Yosua Huta Barat kepada jaksa penuntut umum. Yosua yang kami perjuangkan bisa jadi begini. Jadi bagaimana ini Pak? Jadi spontan saya membilang dengan iman, saya yakin menurut agama saya, kalau Tuhan sudah bekerja, tidak ada yang mampu untuk menghalanginya. Siapapun dia, apapun pangkatnya, saya yakin, saya bilang pada saat itu, tempoh hari Tuhan kirim itu Pak Komarudin Simanjuntak. Tanpa saya, itu tidak saya kenal dari awal. Saya imani itu Tuhan mengirim Pak Komarudin melalui kami video call. Pertama saya tidak mau menandatangani. Saya lihat kemampuan saya. Kebetulan Pak Komarudin satu mantan dari istri saya. Artinya hula-hula saya. Itulah yang dikirim Tuhan untuk menolong kami. Makanya terungkap. Di doa saya itu memang dijawab Tuhan. Siapapun dia, apapun pangkat dia, saya tidak takut Tuhan akan bekerja dalam dunia. Begitu ya Pak? Ya. Saudara menghubungi pengacara yang tadi saudara sampaikan bernama Kamarudin Simanjuntak yang satu marga dengan ibu, ya Pak. Itu setelah Nofriansah Yosua Huta Barat dimakamkan atau sebelum dimakamkan? Sesudah dimakamkan. Sekarang saya ingin tanya kepada saudara sebelum kami bertanya lagi kepada saudara saksi, kapan tepatnya Nofriansah Yosua Huta Barat dimakamkan? Tepatnya tanggal 11 Juli 2022. 11 Juli 2022 jam berapa? Kami mulai acara adat jam 10 pagi, selesainya jam 2. Jadi penguburannya baru sudah jam 2 mulai acara ibadah gereja pelepasan. Setelah itu dimakamkan. Saya ingin bertanya kepada saudara saksi, Nofriansah Yosua Huta Barat kan seorang anggota kepolisian. Ya. Apakah pada saat pemakaman itu juga dilakukan pemakaman secara kedinasan? Kalau istilahnya secara pemiliteran seperti itu. Begini, pada saat upacara adat sudah mendekati acara ibadah pelepasan sudah di keruangannya, saya dipanggil dari dalam rumah. Saya disuruh masuk ke dalam rumah. Saya masuk ke dalam rumah, sudah duduk di situ Pak Pendeta Tito, pendeta kita di Alfa Romeo Barat, Pak Leonardo Simatupang, Pak Sinaga, dan Kabit Propam Jambi, baru anak kita Reza. Jadi saya duduk
datanglah Pak Leonard. Maaf Pak Samuel Huta Barat, kenapa Pak? Upacara pemakaman kedinasan tidak jadi dilaksanakan. Jadi saya pada saat waktu Iya, dari luka-luka yang tadi menarik kecurigaan dari keluarga, pada hasil otopsi kedua yang dilakukan oleh tim forensik atas permintaan keluarga dan untuk kembali menjadi titik terang penyidikan kasus ini, saat itu Ketua Tim Dokter Forensik Ade Firmansyah Sugiharto mengonfirmasi bahwasannya tidak ada luka-luka lain akibat selain kekerasan senjata api. Jadi luka-luka yang dilihat oleh keluarga dari Yosua Huta Barat saat itu adalah luka-luka yang diyakini akibat kekerasan senjata api. Dengan rincian 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Itu adalah hasil dari otopsi kedua yang dilakukan oleh tim forensik saat itu. Dan ini adalah keterangan mengenai pemakaman yang sedang dilakukan tanya jawab oleh jaksa dan juga masih kepada ayah dari Yosua, yaitu Samuel Huta Barat, yang pada saat itu mengatakan bahwa pemakaman pertama ini adalah pemakaman yang biasa, artinya tidak secara dinas ataupun kepolisian yang seharusnya yang diterima oleh anaknya. kumpul kami keluarga inti dengan keluarga Huta Barat yang ada di Sungai Bahar untuk mengadakan acara adat, istilah kami Batak, acara adat makan undangan spektak. Sesudah selesai acara itu, sudah kami masuk ke rumah. Sudah kami masuk ke rumah kita ini, tempat rumah dinas ini 2 petak kami tempati. Antara ruangan yang satu dengan yang lain sudah dibuka temboknya. Jadi anak-anak beserta keponakan beserta adik ipar saya di sebelah, saya di sebelah beristirahat. Dengan cara tiba-tiba datang gerombolan ke ruang sebelah ke tempat adik-adik dengan keponakan ini secara tidak ada sopan santun begitu, menggeruduk, masuk pakai sepatu, disuruh semua itu gorden ditutup. Gorden ditutup, ini siapa? Tidak boleh di sini orang lain, harus keluar inti. HP pun tidak boleh dihidupi. Maaf saya siapa yang berbuat seperti itu Pak? Gorden ditutup, HP tidak boleh ini, kemudian masuk bergerombol. Siapa yang memimpin rombongan itu? Memimpin gerombolan itu saya di ruang sebelah. Saya dengar begitu suara gemuruh. Saya langsung mendatangi. Ini ada apa? Padahal saya rohani sudah pada marah-marah waktu itu. Kalian ini ada apa? Masuk ke rumah orang punya kata kerana. Kalau kita itu muslim, assalamualaikum. Kalau kita Kristen, salam. Banyak lagi cara adat yang enak itu. Jadi saya datangi, ada apa ini? Bukan Pak, ini jangan ada yang posting dan sebagainya. Jangan begini caranya. Tiba-tiba saya ke ruangan sebelah. Saya lihat gerombolan Pak Hendra datang lagi. Hendra itu siapa Pak? Bisa dijelaskan? Brigjen Hendra. Hendra siapa namanya? Dari Propam itu Pak. Dari Propam? Hendra Kurniawan, betul? Ya. Untuk menjelaskan kronologi itu. Ya. Itu dari Propam Jambi atau Propam Mabes Polri? Propam Mabes Polri, dari jenderal itu? Iya. Bersama berapa orang Bapak yang dikatakan Bapak gerombolan ini? Di luar itu sangat banyak, campur yang pakaian sipil, pakaian dinas. Jadi yang dinas masuk ke ruang sebelah sama saya itu Hendra Kurniawan. Waktu itu saya lihat pakaiannya Brigjen. Pakai pakaian dinas Pak? Pakai lengkap. Lengkap? Iya. Kemudian yang dikatakan Bapak gerombolan tadi itu sekopi. Apa 50 orang lebih? Dan pemirsa, penjelasan yang barusan ini adalah saat gerombolan ataupun kelompok dari divisi Propam Polri ini datang ke rumah Yosua yang ada di Jambi, yang saat itu memang diduga dipimpin oleh Hendra Kurniawan yang saat itu masih menjabat sebagai Komisaris Besar Polisi atau Jenderal Bintang 1 memang.
Dan tadi Samuel menjelaskan bagaimana saat keluarga ini masih berduka dan masih belum bisa menerima kenyataan kematian dari Yosua, tiba-tiba kelompok dari Divisi Propam Polri ini kemudian mengintervensi masuk ke dalam rumah dari almarhum, kemudian menutup horden, kemudian menutup jendela dan lain sebagainya. Pada intinya kelompok Divisi Propam Polri ini meminta agar kematian dari Yosua ini seperti dirahasiakan, seperti ada yang ditutup-tutupi, dan itu semakin membuat keluarga dari Yosua Huta Barat ini semakin curiga. Itu apakah saudara Hendra itu yang melakukan anggotanya dari situ? Anggotanya. Kedatangan Hendra belum ke gelombang kedua. Gelombang kedua? Ya, langsung menemui saya. Iya. Langsung mengatakan bahwa kedatangannya untuk menyampaikan kronologi kematian almarhum Yosua. Iya. Apa waktu itu Pak yang disampaikan ke Brigadir Jenderal Polisi Hendra Kurniawan tersebut pada Bapak? Pada saat itu Pak dulu kami berjejer untuk mendengar cerita Pak Hendra tadi. Waktu itu dia duduk atau berdiri Pak? Duduk. Ya. Terus apa yang diceritakan? Brigadir Jenderal daripada Bapak? Diceritakan Pak Hendra ini lah kronologi kematian almarhum. Ya, ini masih menceritakan mengenai kedatangan dari kelompok Divisi Propam Polri yang saat itu memang dipimpin oleh Hendra Kurniawan yang pada saat itu masih menjabat sebagai Brigadir Jenderal atau Brigjen, karena jabatannya saat itu masih sebagai Karopaminal Divisi Propam Polri yang terlihat perannya saat itu memang mencoba menghalang-halangi keluarga untuk pertama melihat jenazah dari Yosua Huta Barat, membuka peti jenazah, dan yang kedua juga mengintervensi agar kasus kematian ini tidak menjadi besar begitu ya, sehingga banyak jendela yang ditutup, horden yang ditutup. Kemudian pihak keluarga juga dilarang untuk merekam ataupun mengambil foto dari jenazah yang saat itu diantarkan memang oleh sejumlah kelompok Divisi Propam Polri yang diutus oleh Verdi Sambo, dan beberapa di antaranya saat ini memang terlibat kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice, pemirsa. Samuel Huta Barat masih menceritakan keganjilan-keganjilan yang dialaminya pada saat menerima jenazah anaknya sampai juga mengantarkan ke liang lahat atau menguburkannya pada saat itu, karena memang tidak ada penguburan ataupun upacara pemakaman secara dinas kepolisian seperti yang seharusnya. Dan itu juga membuat keluarga semakin bertanya-tanya pada saat itu. Tetapi karena kematian dari Yosua Huta Barat yang mendadak membuat keluarga juga sempat bingung dan akhirnya menerima saja intervensi yang dilakukan di awal oleh kelompok dari Divisi Propam Polri ini. Saya ini tidak mengerti soal tembak menembak. Yang saya rasa menembak itu dia pakai dua tangan dan pada satu tangan. Dia lakukan pakai dua tangan, makanya tembak itu tidak apa. Mau ini ke tangan, ini bisa aja ditembak mau ini tidak benar. Jenderal tadi. Nyatanya itu apa? Orang jelas nanti di Jakarta. Nah, udah ada belum? Jadi kalau ini terus kita tembak menembak, si almarhum menembak 7 kali, sedangkan si berada di cerita itu 5 kali. Yang 5 kali ini bisa kena semua. Saya sandar lagi. Jadi saya hanya kali anak saya harus dia itu dari waktu polsek. Brimob ini seni militer. Dan setahu saya anak saya ini militer.
waktu di Jambi. Sedangkan si Berada baru junior, pangkat terendah. Saya nggak ngerti masalahnya. Itulah yang terjadi. Ketika Bapak berikan sanggahan seperti itu kepada Brigjen Hendra termasuk yang kasat Reskrim Selatan tadi, Polres Selatan, apa yang mereka terangkan tadi pada saudara? Diterangkan mereka bahwa itu yang terjadi. Kalau memang apa nanti ada visum dan sebagainya, keterangan dari dokter. Dia sampaikan seperti itu. Ya, kemudian pada saat itu saudara sudah tidak percaya ya dengan keterangan mereka. Lalu kemudian apa yang kemudian melangkah saudara ya, sehingga kemudian saudara bertemu dengan Bapak Kamarudin Simanjuntak. Pertanyaan saya, dengan langkah saudara itu, saudara bertemu kemudian di mana dengan Bapak Kamarudin Simanjuntak sebagai kuasa hukum saudara yang saudara terangkan di awal? Seperti yang saya katakan tadi, sesudah pengumuman tanggal 11, tanggal 12, itulah saya yang ditanyai seorang awak media, menanyakan soal apakah tidak melaporkan ataupun misalnya masalah. Memang malamnya saya berdoa terus agar Tuhan menunjukkan jalan bagi kami. Itulah yang seperti tadi saya katakan, kalau sudah Tuhan yang bekerja, tidak ada yang melakukan. Saya bertemu dengan Pak Kamarudin Simanjuntak, kami tidak pernah pada awalnya bertemu langsung fisik. Menurut cerita beliau, dia membuat suatu TikTok status polisi tembak polisi di rumah polisi yang mati dua polisi, asal jangan berurusan dengan istri polisi. TikToknya begitu. TikToknya begitu. Jadi kebetulan waktu itu ipar saya, keponakan dari mertua saya, bernama siapa? Sangga Sianturi. Iya. Sangga Sianturi itu kenal dengan Pak Kamarudin Simanjuntak. Sekampung mereka. Sekampung dengan dia. Terus bagaimana? Jadi langsung dibahas yang Sianturi ini di WA-nya. Iya. Itu tulang Beremu. Iya. Beremu ponakan. Sekarang istri saya Simanjuntak. Beremu itu tulang. Jadi terkejutlah Pak Kamarudin. Langsung telepon. Dari mana? Itu keponakan cucu nantu saya, cucu bibi saya. Akhirnya berkomunikasi lah orang itu. Langsunglah disuruhnya Sangga Sianturi datang ke rumah untuk mengasih tahu bahwa ada yang sudah bersedia mendampingi kami. Pada waktu itu saya bantah lagi dari ipar saya ini. Sesudah siang saya telepon lagi bahwa Maharaja Rizky mengabarkan lagi almarhum anak kita Yosua terjadi tembak-menembak. Itu yang dapat kami informasikan. Baik, terjadi tembak-menembak. Sebagaimana yang saudara ketahui kala itu dari Maharaja Rizky anak saudara bahwa terjadi tembak-menembak. Yang saudara ketahui saat itu tembak-menembak antara siapa dengan siapa menurut keterangan Maharaja Rizky? Sampai kami di rumah di Jambi, yang secara jelasnya kami belum tahu dengan siapa tembak menembak. Sesudah kami sampai di Jambi, di rumah kita di Sungai Bahar Muaro Jambi, sudah kami temukan di sana jenazah almarhum di dalam peti yang diantarkan oleh Kombes Leonardo Simatupang. Pada saat disitulah kami mendapatkan berita dari Pak Leonardo Simatupang yang bertugas dari Jakarta mengantarkan almarhum. Pak Leonardo ini secara singkat menceritakan, itu pun dikatakan Pak Leonardo bahwa cerita ini apa kronologi singkat yang disampaikan sama dia. Soalnya kami Pak Huta Barat hanya mengantarkan jenazah. Dengan sendirinya Pak Leonardo Simatupang menceritakan secara singkat. Itu pun
lama baru Pak Leonardo menceritakannya. Saya desak terus. Kenapa rupanya Pak? Ini adalah aib. Itulah cerita Pak Si Matupang. Kenapa aib apa? Ini tidak pantas didengar oleh orang banyak. Ini sepantahnya saya ceritakan sama keluarga inti. Jadi saya bilang lagi sama Pak Leonardo, ini semua yang di dalam rumah Pak adalah keluarga ipar-ipar saya semua. Ceritakanlah. Tidak pantas Pak untuk diceritakan didengar orang. Sudah saya bilang tadi Pak, ini keluarga semua. Ceritakanlah. Diceritakan Pak Leonardo lah secara singkat kejadian di Duren 3. Cerita Pak Leonardo sama saya bahwa pada tanggal 8, jamnya saya tidak tahu persis, pada tanggal 8 Juli 2022, sekembalinya Ibu Putri dari Magelang, tradisi di keluarga ini, di keluarga Pak Ferdi Sambo ini, harus isolasi mandiri dulu di Duren 3. Sambil menunggu hasil PCR, mereka singgah di rumah Duren 3. Oleh karena itu, Ibu Putri ceritanya masuk ke dalam kamar untuk beristirahat, menunggu hasil PCR. Dengan secara tiba-tiba, almarhum masuk ke dalam kamar Ibu Putri, hendak berbuat tidak senonoh. Jadi Ibu Putri menjerit. Akhirnya almarhum keluar dari dalam kamar dalam keadaan panik. Begitu di depan pintu kamar Ibu Putri, datang dari lantai atas si Beradae menanyakan kepada almarhum, ada apa Bang? Jadi si almarhum tidak bertanya, langsung mengambil senjata dari pinggang, langsung menembak si Beradae tanpa ada jawaban kata-kata. Terjadilah tembak menembak. Itu makanya almarhum meninggal dunia. Itulah pesan yang disampaikan kepada kami, kata Pak Leonardo pada saat itu. Itu tadi keterangan kesaksian dari ayah Yosua Huta Barat, Samuel Huta Barat, pada saat jaksa menanyakan proses saat kedatangan jenazah dan bagaimana keluarga sempat diberitahu terkait dengan penyebab kematian. Namun demikian, menurut Samuel Huta Barat, yakni ayah dari Yosua, menyatakan bahwa Kombes Leonardo sempat menyatakan bahwa ada peristiwa aib yang terjadi di Duren 3. Dan kita ketahui sebelumnya bahwa adanya skenario dari terdakwa Ferdi Sambo yang menyatakan bahwa kematian dari Yosua awalnya adalah akibat tembak-menembak atau baku tembak antara Richard Eliezer dengan Yosua. Dan saat ini kami telah terhubung dengan pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Bapak Heri Firmansyah. Selamat siang Pak Heri, sehat-sehat selalu. Selamat siang, semoga sehat juga Mas Juno. Terima kasih. Ya Pak Heri, ini pertama kali. Karena saya menyarankan sebagai ibu seorang pendidik, memang selalu saya sarankan anak saya agar berbuat baik dimanapun berada. Kebetulan karakter anak saya dititipkan Tuhan sebagai anugerah, anak yang baik, yang bisa menjadi panutan, walaupun dia tidak memiliki karir yang setinggi-tingginya, tapi dia bisa menjadi contoh panutan dalam keluarga kami maupun dalam tugasnya. Yang saya ketahui dari kecil maupun dalam bergaul, anak saya ini belum pernah menyakiti hati kawannya, terlebih kepada atasannya. Di sini saya sebagai ibu begitu hancurnya, begitu tersalah-salahnya hatiku mendengar cerita dari anakku almarhum Yosua terbawa dengan sadisnya di tangan atasannya yang selayaknya melindungi, memberikan keamanan baginya. Bagaimana dia bertugas setengah awal bapak dan keluarganya di dalam tugasnya setiap hari. Sangat sakit dan sangat kejamnya bagi seorang ibu yang melahirkan anaknya. Itulah peringatan aku dari kecil hingga besar. Anak yang patuh, anak yang bertanggung jawab, yang setia
Match 2022. Jangan lupa membaca Alkitab, karena hanya Tuhan yang memiliki kita punya akal. Pemirsa, Anda saat ini menyaksikan keterangan dari saksi yang merupakan kedua orang tua almarhum Brigadir Yosua. Sebelumnya, ayah almarhum Brigadir Yosua Samuel Huta Barat menjelaskan terkait seperti apa kronologi dan juga kejanggalan yang diterima oleh pihak keluarga pada saat menerima jenazah almarhum Brigadir Yosua. Dan saat ini yang tengah memberikan keterangan kepada jaksa penuntut umum adalah ibunda dari almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, yakni Rosti Simanjuntak. Rosti mengatakan dalam keterangannya yang dengan penuh dengan kesedihan menjelaskan telah membesarkan anaknya dari kecil yang anak yang patuh dan ceria, dan dirinya bangga almarhum Yosua sudah masuk ataupun telah masuk ke institusi Polri dan menjalankan tugasnya sebagai seorang polisi. Yang sudah saya yakini dia sebagai wanita yang kurang ketimbang bagi dia. Karena kami orang Batak ada prinsip di mana berkata pernah harus siapa yang kau temui, siapa pengganti orang tuamu di sana. Anakku memenuhi semua ajaran, nasihat, dan saran dari ibunya. Karena anakku ini memang telah dekat dengan ibunya, perhatian kepada ibunya, dan menghormati sebuah wanita bagaimana ia menghormati adik dan kakaknya dan saudara-saudaranya. Hancur hati kami, Bu, mendengar anakku di dalam keadaan sehat, mata terbuka, dengan keadaan sulit anakku harus dirampas nyawanya. Setahu Tuhan, yang setahu kami mendidik mempercaya hanya Tuhan yang berhak dengan nyawa anak. Tapi atas salahnya sendiri, komandanya sendiri tidak bisa melindungi dan teganya menghabisi nyawa anakku dengan sadis. Jadi Bapak kami bermulia di sini saya sebagai bukan dari Indonesia. Itulah yang bisa ceritakan bagaimana perilaku dan etika anakku di dalam keluarga maupun di dalam atasannya. Karena setiap hari saya usahakan berkomunikasi dengan anak ini agar tetap berbuat yang terbaik. Pemirsa, sidang lanjutan dalam kasus pembunuhan berencana almarhum Brigadir Yosua saat ini masih terus berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk saksi pertama yang dihadirkan oleh pihak dari kuasa hukum, yakni dari keluarga almarhum Yosua Huta Barat, yakni saat ini yang tengah bersaksi adalah Samuel Huta Barat, ayah Yosua, dan juga Rosti Simanjuntak, ibu almarhum Yosua Huta Barat. Dalam kesaksian ataupun keterangannya sebelumnya dari ayah almarhum Brigadir Yosua yang mengatakan bahwa dari pihak keluarga sempat menjelaskan mengenai luka-luka lain yang ada pada jenazah almarhum Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam kejanggalan yang ditemukan oleh pihak keluarga, dari pihak keluarga mengatakan ada sejumlah ketidakwajaran ataupun kejanggalan dari tewasnya almarhum Brigadir Yosua Huta Barat yang diinformasikan sebelumnya sempat terjadi cekcokan dan juga ada yang ditembak oleh Richard Eliezer di rumah dinas Kadif Propam Mabes Polri, mantan Kadif Propam Mabes Polri Irjen Verdi Sambo. Selain luka janggal yang ditemukan oleh pihak keluarga di bagian dada dan juga mata, pihak keluarga mengatakan ditemukan ada luka lain di bagian hidung dan juga luka lebam seperti bekas penganiayaan. Namun pada saat itu polisi menjelaskan bahwa luka tersebut akibat tembakan. Dari pihak keluarga juga mendapati adanya rahang almarhum Yosua Huta Barat sedikit bergeser dan pipi kanannya terlihat bengkak
Sementara itu dari anggota tubuh lainnya seperti jari kelingking dan juga jari manis dari almarhum Brigadir Yosua seperti nampak patah. Tidak hanya itu, dari keluarga almarhum Brigadir Yosua juga awalnya mengira kaki kanan almarhum bengkok karena faktor perjalanan jauh. Ternyata ketika diperiksa oleh keluarga bukan bengkok namun patah. Hal inilah yang kemudian dari pihak keluarga melaporkan ke Barreskrim Polri pada saat itu karena ditemukan adanya kejanggalan-kejanggalan ini. Kalau perhatian anak ini sungguh luar biasa, itulah yang bisa saya lupakan dari anak ini, perbuatannya yang terpuji. Kalau secara ekonomi, memang anak ini adalah memberikan sekedar jajan buat adik-adiknya. Di saat ulang tahun, itu pun memberikan sekedar bagaimana seorang abang kepada adiknya. Dan begitu kepada ibunya. Kalaupun anak saya ini memberikan transfer atau uang yang sebatas sewajarnya, saya tetap berusaha bertanya, ini dalam apa, nak? Dalam rangka apa ini mama anakku? Karena saya menerapkan kepada anakku, jangan sampai menyimpang perilakunya. Karena saya menginginkan anakku berbuat yang terbaik, jangan mengejar harta dan kekayaan. Memang itu selalu saya terapkan kepada anak-anakku. Makanya kami tidak malu miskin walaupun di rumah dinas, walaupun anak-anakku sudah bekerja. Saya tidak pernah memaksa anak-anakku mentransfer uang kepada kami. Karena anakku itulah kebanggaan bagi aku. Kalau anakku saya kepada saya seorang ibu, berarti saya kasih sia mendidik anak-anakku. Itu yang saya terapkan kepada anakku setiap hari. Terima kasih Bu. Saya ingin tanya juga pada Bapak, pada saksi Bapak Samuel Hutabarat dan juga Ibu Rosti Juta, kapan terakhir kali Bapak dan Ibu komunikasi dengan putra Bapak Nofriansah Yosua Hutabarat? Secara langsung saya berkomunikasi dengan almarhum. Dia pulang bulan sampai kemarin tahun baru 2022. Maksud kami per telepon atau WA atau video call itu dengan Bapak atau dengan Ibu atau dengan keluarga terakhir kali kapan? Dia ke WA group, melalui WA group pada tanggal 8 Juli. 8 Juli. Jamnya saya kurang tahu. 8 Juli tahun berapa? 2022. Sebelum ada kabar meninggal dunia. Iya, sekitar jam berapa? Setengah pagi. Berapa harganya? Untuk sekali perjalanan? Kita mau pergi ke pusat kota, bukan benua lain. Untuk harga segitu, mendingan kita jalan kaki. Ini pemerasan. Kok murahan naik pesawat? Yang bener aja, kamu ini nggak punya hati ya? Itu, tentu saja tidak. Karena itu bukan manusia. Download InDrive dan sepakati harga yang wajar langsung dengan drivermu. Kaulah penyelamatku. Dan tidak ada lagi perjalanan dengan tidak adil. InDrive, People Driver. Welcome back to the Weekly Respawn by AMG, where we find the most interesting. Mertua saya dari Bali menuju kampung mama saya ke Karangsido. Jadi pada saat itu saya menyebut sendiri. Jadi saya dengar anak saya dengan mamanya, istri saya bercerita soal anak saya. Kalau di rumah dipanggil Yosua ini Prian. Kenapa Kak? Ini abang, dia kemudian nomor 2 selalu dipanggil di rumah abang. Abang ada WA gitu pada tanggal 8. Posisinya waktu itu di mana? Saat WA itu? Di perjalanan. Di perjalanan dari mana ke mana? Dari Bali menuju Padang Sidempuan. Mohon maaf, yang Yosuanya pada saat itu, pada saat WA di keluarga itu posisinya di mana? Ada menyampaikan, apakah di Magelang atau perjalanan atau ibu mungkin barangkali bisa menyampaikan? Anak Nofriansah Yosua Hutabarat memang selalu berusaha di waktu longgarnya memberi kabar melalui WA group. Dia berangkat dari tanggal 2 dari Jakarta menuju Magelang. Dia mohon doa, Mama, doakan anakmu
kasih pasti ada balasan komen di grup. Mau kemana anakku? Abang mau berangkat ke Magelang. Dalam rangka apa itu anakku? Dalam acara apa? Mbak Tatia mau masuk sekolah TM. Itu kabarnya. Yang pertama tanggal 2 itu. Tanggal 8 terakhir, itulah kami mengabari. Kami berada di Sukoharjo Tarutung. Di waktu itu masih kecil dia, kakaknya mengupload foto kami sedang di pemandian air hangat Belerang. Dia masih menjawab pada jam 10:05 mengatakan seru sekali. Datang kakaknya, iya ini adalah pemandian kita di waktu kecil. Berakhir di jam 10:05 tanggal 8 Juli 2022 anakku berakhir berkomunikasi dengan kami melalui WA group dan selanjutnya dia akan melihat dan membaca. Pemirsa, saat ini yang tengah memberikan kesaksian dan juga keterangan yakni Rosti Simanjuntak yang merupakan ibunda dari almarhum Brigadir Yosua yang menjelaskan kapan komunikasi terakhir dengan almarhum Brigadir Yosua. Tadi jaksa penuntut umum juga sebelumnya sempat menanyakan kepada Samuel Huta Barat, ayahanda, kapan terakhir kali berkomunikasi dengan almarhum. Pada saat itu tanggal 8 Juli 2022 adalah terakhir berkomunikasi. Pada saat itu Yosua dikatakan pada dalam perjalanan, dan sebelumnya di tanggal 2 Juli Yosua memohon doa dan izin kepada orang tua karena akan berangkat perjalanan dinas menuju ke Magelang. Dan dari keterangan orang tua Yosua dikatakan bahwa komunikasi terakhir itu di tanggal 8 Juli 2022. Dan pemirsa, kami akan membahas terkait dengan persidangan hari ini bersama dengan Guru Besar Hukum Pidana Unsud, ada Profesor Hipnu Nugroho yang sudah terhubung bersama kami. Selamat siang, Prof. Hipnu. Halo, selamat siang Prof. Hipnu. Ini ada lubang. Saat itu belum bisa saya putuskan entah lubang apa itu. Cuman di dalam pikiran saya mungkin inilah yang mengakibatkan meninggalnya anak saya. Begitu kami melihat semua itu, ya kami spontan lagi berit-berit itu. Itulah yang diizinkan oleh Pak Leonardo waktu itu dibuka. Ya. Mengapa waktu buka peti jenazah itu bagaimana? Hanya sebatas dari mulai muka sampai ke dada. Apakah saat itu Pak Leonardo yang dari Mabes Polri itu tidak mengizinkan untuk dibuka secara keseluruhan? Tidak mengizinkan. Apalagi bajunya semua tidak boleh dibuka semua. Tidak boleh dibuka semuanya? Iya. Apa alasan daripada Pak Leonardo ketika itu disampaikan pada saksi? Pada saat itu dia bilang bahwa jenazah almarhum sudah divisum dan sudah diformalin. Sudah diformalin, sudah divisum, iya, begitu? Iya. Kemudian saudara saksi ketika mengetahui yang luka yang hanya sebatas dari kepala sampai dada, kemudian saudara mau menandatangani berita acara serah terima jenazah itu? Makanya saya mau, Bu, sudah saya lihat bahwa jenazah yang di dalam peti jenazah itu bahwa anak saya, dan kami keluarga besar sudah melihat, kami menandatangani, saya menandatangani. Menandatangani? Iya. Saudara, di persidangan pertamanya berhadapan dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, ayah Yosua Samuel Huta Barat yang hadir menjadi saksi mengungkapkan kronologi saat ia mengetahui ternyata ada luka-luka lainnya di luar batas kepala hingga dada yang diizinkan polisi yang mengantar jenazah anaknya. Kami terpaksa mengaburkan sebagian tayangan karena persidangan menampilkan foto-foto bagian luka tubuh dari jenazah Yosua. Kapan akhirnya Bapak keluarga mengetahui bahwa apakah masih ada luka-luka lain selain yang tadi saudara jelaskan pada tubuh anak saudara? Ya. Pada hari Minggu pagi sekira jam 10 kurang lebih. Jadi berhubung karena kami sudah memutuskan hari Senin dimakamkan, jadi datanglah anak kita Reza memberitahu sama kami bahwa formalin yang disuntikkan katanya ke tubuh almarhum berdosiskan untuk 24 jam.
Jadi kami berpikir secara spontan keluarga besar. Kalau 24 jam berarti sekarang sudah pagi hari Minggu, sudah habis dosis ini. Kalau untuk sampai besok Senin, bagaimana? Bisa bau. Berinisiatiflah adik ipar saya yang 2 tadi, Rohani dengan si Roslin, untuk memanggil medis ataupun tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Umum Sungai Bahar untuk menambahi dosis formalin. Siapa namanya dari petugas dari rumah sakit? Indrawanto Pasar Ibu. Pasar Ibu. Novita Bornadea. Ya. Kemudian pada hari Minggu itu dilakukan untuk penyuntikan formalin. Benar. Itu. Iya. Pada hari Minggu saya nggak melihat jam waktu itu, datanglah yang berdua tadi tenaga medis. Ya. Kebetulan saya Bu di depan rumah bersama dengan para pelayat. Iya. Jadi mereka lah yang di dalam beserta adik ipar saya, entah siapa lagi, untuk menyuntikkan formalin. Ya. Berdasarkan inilah saya lihat luka tambahan. Luka tangan. Itu pun melalui adik saya Rohani. Adik ipar saya Rohani, di fotonya semua luka itu sore hari tunjukkannya sama saya bahwa ada luka tambahan, Bang. Loh, kok kejam kali? Ini bukan ditembak lagi, sudah dianiaya. Pada waktu itu masih adalah luka tambahan, Bu. Luka tambahannya yang saudara diceritakan oleh adik ipar saudara Rohani, dan karena ada petugas medis tadi telah menyuntikkan formalin ya, itu luka tambahannya berupa apa saja yang dapat saudara ketahui ketika itu? Di fotonya itu saya lihat di rusuk kanan kiri ada membiru. Ada membiru di kanan kiri, di bahu atas ada lubang. Di bahu atas ada lubang, dan di leher sebelah kanan ini, di sebelah jahitan ada berupa lubang lagi. Ya, bisa ditayangkan supaya saudara saksi juga bisa melihat. Iya, ini kanan kiri pada waktu itu saya lihat di foto. Di dada. Dirusuk kanan kiri membiru, dirusuk Bu, kanan kiri. Rusuk. Naik sedikit. Ya. Ini yang sebelah kiri, ya. Sebelah kiri. Kan agak membiru nampak. Ya. Terus. Di sinilah lubang nampak yang di ujung jari itu ada berupa lubang di sebelah jahitan. Sebelah jahitan. Iya. Ya, bisa itu naik aja. Ini yang dekat bahu, lubang yang di bawahnya di dada ada lubang, di atas bahu ini ada lubang. Ini ada lubang ya, Pak? Ya, betul. Terus apa lagi selain ini? Yang saudara dikasih tambahan luka-lukanya masih banyak? Saya lihat lagi waktu itu di jari kelingking. Jari kelingking, itu masih di bahu ini. Iya, masih di bahu. Jari kelingking dan jari manis kiri. Iya. Ini di kaki kanan. Di kaki kanan. Ada berupa sayatan. Ada berupa sayatan. Iya. Iya. Terus lanjut. Iya. Lanjut. Kaki. Lanjut. Bukan cukup. Di jari kelingking ada tuh. Ya. Jari kelingking. Iya, hampir putus. Itu ditahan kulit kalau nggak putus. Itu tadi kesaksian dari ayah Brigadir Yosua Samuel Huta Barat yang sempat ditanyakan oleh jaksa terkait dengan kesaksiannya saat menerima jenazah dari sang anak. Jaksa menanyakan apa saja yang disaksikan dari luka-luka dialami dari jenazah Yosua. Saat ditampilkan, ayah Yosua sempat menyatakan bahwa ada bagian luka di bagian dada, terutama bagian dada sebelah kanan, lalu ada juga luka-luka di bagian kepala hingga ada bekas sayatan hingga di kelopak mata. Sebelumnya juga jaksa menanyakan bagaimana kronologi ketibaan dari jenazah Yosua Huta Barat di rumah duka di Sungai Bahar, Jambi. Dan saat ini pihak jaksa masih menggali keterangan dari ayah maupun ibu dari Yosua Huta Barat. Kami masih terhubung dengan pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Mas Heri, tadi ayah Yosua digali terkait dengan sejumlah luka yang melalui pengamatan mata dari seorang ayah terhadap anak yang telah meninggal. Dan dari titik ini apa saja jaksa
yang akan dalam bayangan Anda akan menggali sejumlah kesaksian, terutama kita mengetahui bahwa ayah Yosua maupun keluarga dari Yosua berada di Jambi, dan ini peristiwa di mana setelah kematian Yosua pada tanggal 8 Juli lalu. Iya, tadi kalau kita saksikan, kita dengar bersama secara runtut tadi ya, sekali lagi ada kronologis yang diceritakan dari awal mula, betul tadi ada sampai ketibaannya atau kedatangannya almarhum Joshua yang dibawa jasadnya dari Jakarta ke Jambi begitu ya. Bahkan tadi ada diskusi, ada dialog begitu yang dilakukan antara sang ayah almarhum tadi dengan pihak kepolisian yang ditugaskan untuk hal itu ya, sehingga muncullah persoalan masalah ya, alasan yang diduga dibangun dari awal untuk proses tadi begitu ya, bahwa ada tindakan pelecehan dan lain sebagainya, sampai kemudian adanya upaya untuk menyerahkan jasad tadi itu, yang kemudian ada hal yang perlu digali di sana ya, bahwa ada seakan-akan pemaksaan untuk serah terima tadi itu dalam proses, ada hal yang janggal di situ. Kemudian ada upaya untuk menandatangani, kemudian tadi disampaikan juga oleh ayah dari almarhum Joshua untuk tidak melakukan tindakan. Mắt mờ nhoè, nhức mỏi mắt, chảy nước mắt ở những độ tuổi ngoài 40.